Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare rencang-rencang saya kabeh? Api-api wae ta? Semoga rencana-rencana saya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nggak kurang suatu apapun. Banyak rezeki, panjang umur, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin amin. Nah, rencang saya semuanya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya masih setia dengan kita dalam hal menapaki sejarah Kabupaten Kutoarjo ini. Dan saya juga nggak lupa mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang saya yang kebetulan saat ini baru aja join ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa rencang saya juga saya saranin untuk ikut video saya yang sudah saya buat yang lalu, supaya rencang saya lebih seru nantinya dalam mengikuti napak tilas sejarah Kutoarjo yang akan kita bahas di video sekarang dan video-video yang akan datang. Nah, rencang saya sebelum saya mulai, seperti biasa, rencang saya mampir dulu di subscribe ya, kemudian di share supaya rencang saya semuanya pada tahu, dan yang belum tahu pada tahu dan mau join dengan kita untuk sama-sama mengikuti napak tilas ini. Dan loncengnya ditekan keras-keras supaya kita semakin semangat untuk memproduksi video-video tentang napak tilas Kutoarjo ini hingga tuntas ya. Nah, rencang-rencang saya semuanya sekilas kita flashback ke belakang ya, yaitu kita sudah membuka bahasan tentang napak tilas sejarah terbentuknya kecamatan terbentuknya Kabupaten Kutoarjo. Sudah siang jadi agak ngantuk. Jadi terbentuknya Kabupaten Kutoarjo ya. Ya, kita kemarin di video yang lalu sudah kita awali dari pembangunan gedung dan pendopo Kabupaten Kutoarjo yang sekarang ini digunakan oleh Wakil Bupati Purworejo sebagai rumah dinasnya dan juga sebuah alun-alun besar ya. Nah, pada video sekarang ini saya akan membahas tentang salah satu peninggalan cagar budaya di Kutoarjo ini yang bernama Masjid Agung Kutoarjo. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti saya. Nah, rencana saya semuanya sekarang kita ini udah nyampe ya di depan pelataran Masjid Agung Kutoarjo ya. Ini bangunan ini sudah mengalami berbagai macam renovasi ya. Yang tapak depan itu ada hasil dari renovasi. Yang aslinya ada di dalam ya, di sebelah dalam sana. Nanti kita akan masuk setelah ini. Nah, inilah rencana saya sudah tiba di parkiran Masjid Agung Kutoarjo. Masjid ini dinamakan Masjid Jami Al Izhar. Ini dibangun sebuah taman yang cantik
taman ini bukan taman zaman dulu, ini taman baru rencana saya. Jadi pembangunan ini yang satu paket dengan pembangunan renovasi Masjid Agung Kutoarjo ini menara, ya. Juga nanti ada pagarnya itu juga, jadi pagar baru hasil renovasi, ya. Terus kemudian itu kalau itu bukan, kalau itu gedung asli, itu gedung kantor pengadilan agama untuk yang pertama kali di Kutoarjo dan Purworejo, dan untuk pertama kali juga di Indonesia, ya. Sangat bersejarah sekali gedung ini, ya. Dan gedung ini juga sama umurnya dengan Masjid Jami Al Izhar atau Masjid Agung Kutoarjo, pembangunannya bersamaan, ya. Dan kalau memang rencana saya misalnya dari mana-mana dari luar Kutoarjo kebetulan lewat Kutoarjo ini, mampirlah rencana saya untuk beristirahat dan melepas lelah di sini sekaligus sholat, ya. Karena rencana saya ketahui bahwa di tempat ini udaranya sangat sejuk. Saya juga heran rencana saya, walaupun di luar panas sekali, tapi begitu rencana saya datang dan beristirahat di teras atau di emperan masjid itu, rencana saya akan merasakan hawa yang sangat sejuk dan luar biasa sekali, sehingga tepat sekali untuk melepaskan lelah, melepaskan penat selama berjam-jam naik mobil atau naik kendaraan motor, ya. Rencana saya bagus sekali. Ini juga menara baru, merupakan satu paket dari renovasi dari Masjid Agung Kutoarjo ini, ya. Indah sekali rencana. Nah, rekan-rekan saya semua, sekarang ini saya berada duduk di dalam sebuah masjid, ya, teras Masjid Agung Kutoarjo, ya. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Bupati Kutoarjo yang ke-6, yaitu KRAA Surokusumo. Beliau ini sedang merencanakan untuk membuat sebuah mega proyek infrastruktur gedung pemerintahan pada saat itu, karena memang pada masa itu belum ada sama sekali fasilitas atau infrastruktur layaknya sebuah kepemerintahan kabupaten, ya, masih tanah lapang. Ya, rencana beliau itu pada mega proyek itu akan dibangun sebuah gedung pemerintahan Kabupaten Kutoarjo yang sekarang ini menjadi sebuah gedung rumah dinas wakil Bupati Purworejo. Kemudian adalah Masjid Agung ini yang sekarang ini kita lagi bahas, kemudian alun-alun, dan di sebelah utara gedung pendopo Kabupaten Kutoarjo itu adalah gedung Kepatihan. Ada seorang ulama besar yang bernama Yai Haji Muhammad Kasubo, ini mewakafkan tanahnya yang kebetulan menjadi areal mega proyek tersebut untuk dibangun sebuah masjid pada saat itu, ya. Kemudian dilanjut oleh pemerintahan Bupati Kutoarjo yang ke-7, yaitu Prigo Atmojo, pada tahun 1860 mulai dibangun Masjid Agung Kutoarjo ini, hingga pada pemerintahan Bupati Kutoarjo yang ke-8, yaitu KRA Purbo Atmojo, masjid ini jadi dan kemudian dibuka pada tanggal 16 September 1887, ya. Nah, untuk itu bagaimana profil tentang Masjid Kutoarjo ini? Mari ikuti saya ke dalam. Oke. Nah, itu dia rencana-rencana saya semua, wujud asli daripada Masjid Agung Kutoarjo tempo dulu. Lihat, sangat asri sekali, indah sekali pemandangannya. Dan situ juga belum ada menaranya kayak sekarang, karena memang menara itu dibangun pada era masa sekarang, yaitu sekitar tahun 1980-an.
Jadi itu masih asli sekali, sangat indah ya, Masjid Agung Kutoarjo saat itu. Nah ini dia rencang saya, ini sebuah prasasti asli nih ya dari Masjid Agung Kutoarjo ini. Tertera angka 16 yaitu tanggal, dan itu ada angka 9 yaitu bulan, dan 1887 itu tahun. Jadi prasasti menerangkan bahwa masjid ini diresmikan pada tanggal 16 September 1887 pada masa pemerintahan Purwoatmojo ya. Ini adalah bangunan asli dari Masjid Agung Kutoarjo ini. Soko gurunya sangat indah yang ini, dan juga di sebelahnya itu ada lampu juga asli ya. Kemudian kalau pas anginnya itu nggak asli rencananya, jadi ya disregard aja ya, abaikan aja nggak usah. Nah ini saya lagi ngobrol sama salah satu cucu dari Kiai Haji Muhammad Kasubo ya. Beliau ini yang mengelola Masjid Agung Kutoarjo ini. Ini adalah tempat persolatan untuk pria ya, di wilayah yang ini asli ya. Yang sebelah sana itu tambahannya ya, hasil dari renovasi tahun 1980-an ya. Di sini batas ruangannya. Nah, ruangannya yang sebelah kiri itu gedung asli, yang sebelah kanannya itu gedung tambahan ya. Karena mengingat jumlah jamaah yang sholat di masjid ini semakin banyak, jadi perlu adanya penambahan gedung ya, sebagai fasilitas untuk sholat ya. Nah, ini wilayah ini penambahannya cukup luas, dan di sana ada beduk dan kentongan ya. Kentongannya itu baru ya, bukan asli ya. Yang asli itu beduknya, kayunya itu sama umurnya dengan kayu yang ada di masjid ini, sedangkan kulitnya itu sudah tidak asli lagi karena memang pernah sobek, jadi sudah tidak asli lagi. Yang asli masih kayu beduknya itu. Nah, kita masih ada di tempat atau di ruangan yang masih renovasi. Nah, di situ yang karpet hijau itu wilayah bangunan yang asli ya. Di situ adalah tempat ruangan persolatan buat putri ya, cukup luas sampai menuju ke dalam sana ya. Begitu indah, dan konon kayu-kayu ini itu diambil dari wilayah Kecamatan Pituro ya, tepatnya di kediamannya Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang Ombo, yang nggak lain adalah ayahanda dari Kiai Haji Muhammad Kasubo itu sendiri ya. Sangat indah sekali rencang-rencang semuanya. Usianya sudah ratusan tahun tapi masih terjaga keawetannya sampai sekarang ya, walaupun tentu saja masih pasti terjadi perbaikan di sana sini, tapi baik itu perbaikan maupun renovasi tetap mengacu pada pakem aslinya, yaitu desain klasik Jawa ya. Jawa klasik yang biasa digunakan itu ada soko 4 kan. Karena ini agak memanjang makanya sokonya lebih dari 4 rencang-rencang saya ya. Tapi dari modelnya, interiornya adalah interior Jawa klasik yang biasa dibangun untuk masjid jami. Dan lihat itu sambungannya itu ada semacam ukiran ornamen batik ya rencang-rencang saya. Itu ornamen batik di setiap sambungan soko itu sangat indah sekali. Ornamen batik atau corak batik yang biasa dipakai buat ciri khas asli corak kain batik Kutoarjo atau Purworejo asli ya. Corak batik Kutoarjo digunakan untuk menghiasi sambungan dari soko-soko penyangga masjid yang usianya juga sudah ratusan tahun ya. Sangat indah sekali. Ini juga sama ya, indah sekali rencang-rencang ya. Pada saat itu bagaimana nilainya sudah sangat tinggi sekali, nilai arsitektur Jawa klasik sudah sangat tinggi sekali pada tahun itu ya.
keren lah pokoknya. Rencana-rencana harus mampir ke sini kalau ke Kutoarjo. Ada satu hal yang menarik dari sisi beliau ini adalah yaitu Kiai Haji Muhammad Kasubok, yaitu kita flashback balik ke belakang. Pada masa itu kabupatennya belum berada di Kabupaten Kutoarjo seperti sekarang ini. Kabupatennya masih berada di Desa Semawung yang namanya Kabupaten Semawung. Nah, pada saat itu Kiai Haji Muhammad Kasubok itu pernah menjadi penghulu kabupaten, ya, yang pada saat itu bupatinya adalah Bupati Sawunggali yang sangat terkenal. Nah, pada saat proses perpindahan dari Kabupaten Semawung menuju ke Kabupaten Kutoarjo ini, Tlatah Kutoarjo ini, beliau mewakafkan tanahnya untuk dijadikan sebuah bangunan masjid. Sekaligus beliau merintis berdirinya sebuah kantor pengadilan agama yang akhirnya berdiri kokoh persis bersanding dengan Masjid Agung Kutoarjo ini, seperti yang sekarang berdiri di samping saya ini. Bisa kita lihat, iya. Pengadilan agama ini adalah kantor pengadilan agama untuk pertama kali yang ada di Kutoarjo dan juga di Purworejo, bahkan mungkin adalah kantor pengadilan agama yang pertama kali di Indonesia. Itulah sisi menariknya mengapa saya bilang beliau ini sangat luar biasa sekali, karena beliau ini adalah pencetus atau perintis atau pendiri pertama kali sebuah pengadilan agama itu diadakan, ya, khususnya di Indonesia. Baru pertama kali beliau lah yang mencetuskan, ya, Kiai Haji Muhammad Kasubok. Setelah bangunan ini berdiri, ya, beliau menunjuk salah satu putranya yaitu Kiai Haji Suhada untuk menjabat sebagai penghulu dan kepala kantor pengadilan agama pertama kali, ya, setelah bangunan ini selesai didirikan. Dan kemudian berikut dilanjutkan dengan pemimpin berikutnya yang insya Allah nanti akan saya bacakan. Nah, rencananya semua saat ini saya mau membacakan siapa-siapa saja yang pernah menjadi kepala bagian pengadilan agama, ya. Nomor 1 tadi sudah saya katakan tadi, yaitu Kiai Haji Suhanda, adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Kasubok sendiri. Yang kedua adalah Kiai Haji Abu Bakar. Ini diikuti kemudian Kiai Haji Abdullah Siroj. Yang keempat yaitu Kiai Haji Muhammad Nur. Yang kelima adalah Kiai Haji Mahfudz, ya. Kemudian diikuti yang keenam adalah RH Muhammad Zain. Kemudian yang ke-7 yaitu Abdul Qolik. Yang ke-8 adalah KHR Damanhuri. Yang ke-9 adalah Bapak Hasim. Yang ke-10 yaitu Bapak Wakirin. Yang ke-11 adalah yang pasti zaman sekarang, ya, sudah zaman sekarang, yaitu Dr. Andes Kudadi Suhanda, ya. Itu beliau menjabat selama 2 tahun, ya. Ya, pada tahun 1979 itu pengadilan agama itu dipindah di dalam komplek Kecamatan Kutoarjo sampai hingga sekarang, ya. Itu adalah siapa-siapa saja orang-orang yang menjadi kepala atau penghulu dari pengadilan agama di Kutoarjo. Nah, satu hal yang menarik lagi dari sisi beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Kasubok, ya, ialah beliau ini masih putra dari ulama besar Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang Ombo yang ada di Desa Pituruh, dan merupakan keturunan juga dari Kiai Haji Zamzami Ponorogo. Beliau ini ternyata masih ada keturunan dari salah satu waliullah atau wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, yaitu Raden Rahmat atau yang lebih kenal dengan julukan Sunan Ampel. Nah, rencana saya berikut ini saya akan bacakan susunan silsilah siapa saja yang menjadi keturunan dari Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Berikut adalah yang pertama Sunan Ampel itu sendiri,
Yang kedua adalah Raden Qasim, yaitu Sunan Derajat. Kemudian menurun lagi ke Kiai Agung Lamongan, yaitu keturunan yang keempat adalah Kiai Agung Suryo Ngalam. Keturunan yang kelima adalah Kiai Agung Muhammad Ilyas. Keturunan keenam adalah Kiai Zamzami Ponorogo. Nah, jadi Kiai Zamzami Ponorogo ini merupakan keturunan keenam dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nah, kemudian yang keturunan ketujuh adalah Kiai Nur Muhammad Alang-alang Ombo dari Desa Pituro. Ya. Kemudian menuju ke silsilah berikutnya yaitu Kiai Muhammad Kastubo, merupakan keturunan ke-8 dari Sunan Ampel. Diikuti oleh Kiai Suwada yang nggak lain adalah merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad Kastubo itu sendiri. Nah, rencana saya semuanya kita sudah mengupas tuntas tentang sejarah berdirinya Masjid Kutoarjo sekaligus dengan berdirinya kantor pengadilan agama untuk yang pertama kalinya di Indonesia. Gimana rencana semuanya? Amazing bukan? Ternyata di balik berdirinya Masjid Agung Kutoarjo ini berdiri juga tokoh-tokoh yang sangat berjasa sekali terhadap sejarah bangsa Indonesia, khususnya tentang penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Untuk itu kurang afdol kiranya kalau kita belum ziarah ke makam beliau di Kecamatan Pituro, sekaligus menyaksikan masjid beliau yang kononnya itu usianya 300-an ya, 300 tahun usianya, lebih tua daripada Masjid Agung Kutoarjo. Untuk itu, mari rencana saya ikuti saya menuju ke Kecamatan Pituro. Oke, let's go.